Ya, shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Haleluya. Kita ada di dalam ibadah lagi Minggu 14 Juli tahun 2024. Di kali ini, saudara kita sadar dan tahu bahwa berkat Tuhan selalu mengiringi hari-hari hidup kita. Kita diizinkan Tuhan masuk dalam hadiratnya, beribadah, memuji namanya, memandang wajahnya yang kudus. Itulah sebabnya hari-hari hidup ini sungguh bijaksana, saudara-saudara. Baik, hari ini kita akan isi lagi dengan firman Tuhan yang kita akan baca, yang terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang 17. Kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat 17 bunyinya demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya, satu ayat saja saudara-saudara yang terkasih, untuk supaya mempertegas lagi pandangan rohani kita di hari-hari hidup kita ini. Siapakah yang menjaga hidup kita supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan? Kecuali firman Tuhan. Tiada seorang pun mampu menjaga sesamanya, sahabatnya, anaknya, saudaranya, orang tuanya dari segala kondisi kejahatan apapun di dunia ini. Hanya firman Tuhan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan telah kita baca dari 1 Petrus ini. Hanya satu ayat, dan tema ayat ini atau tema firman Tuhan yang kita akan bahas dalam hidup kita di minggu-minggu ini dan ke depan ialah takut Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kehidupan di dunia ini seringkali kita menemukan sebuah kondisi-kondisi yang membuat kita itu takut, saudara-saudara. Seringkali takut seperti ini seringkali dikonotasikan dengan takut Tuhan. Sebenarnya keliru, saudara-saudara. Takut Tuhan dengan takut terhadap sebuah bencana itu berbeda. Ya. Jadi begini, saudara-saudara. Kehidupan kita di dunia ini tidak seorang pun yang berkata bahwa dia tidak pernah merasa takut. Ya. Jadi takut ini adalah sebuah bagian daripada kondisi kehidupan manusia. Seringkali kata ini memakai kata fobia. Fobia ini dari kata phobo dalam teks Yunani. Nanti kita akan lihat apa itu artinya kata fobia atau phobo ini dalam teks Yunani sesungguhnya. Nah, dalam istilah psikologi, fobia ini seringkali dipakai dalam kondisi jiwa manusia yang takut. Contoh, dia takut ketinggian, dia takut dengar suara yang keras, dentuman yang keras. Dia takut dengan binatang-binatang yang buas. Nah, ini fobia namanya, takut. Ya, jadi kadang-kala manusia ini tidak bisa terlepas dari istilah takut di dunia ini. Nah, baik, mari kita mau melihat bagaimana dengan istilah takut Tuhan. Takut Tuhan di dalam teks Alkitab sesungguhnya berbeda dengan takut yang dialami oleh manusia di dunia ini, yang disebut fobia tadi. Dan jadi istilah fobia itu sama dipakai dalam kata yang sama. Fobo, takut Tuhan, itu fobo di dalam istilah psikologi. Ketika seseorang takut kegelapan atau takut datangnya bencana atau dan sebagainya, itu pun disebut fobia. Namun dalam pelaksanaannya, di dalam mempraktekannya berbeda, saudara-saudara. Baik, kita mau melihat sesungguhnya fobia atau takut Tuhan yang dalam teks lingkungan iman Kristen. Baik, saudara, saya ajar kita akan masuk ke dalam sesungguhnya takut Tuhan itu apa. Di dalam Alkitab di mana kita sudah baca, dikatakan begini, ayat 17, kita melihat latar belakangnya dan konteksnya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Allah, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Dalam ketakutan.
fobia selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, saudara, jadi kita takut terhadap Tuhan itu karena Tuhan itu menghakimi semua orang tanpa memandang bulu. Dan kita memperhatikan, tidak seorang pun terluput daripada penghakiman Tuhan. Seringkali kita mendengar istilah bahwa orang yang datang kepada Tuhan, kita sudah mendengar bagaimana firman Tuhan berkata dalam kitab Roma pasal yang ke-8 kemarin, bahwa orang yang hidup oleh roh, dia tidak akan dihukum oleh Tuhan. Maka apa? Muncul rasa keberanian. Ini bukan berarti bahwa kita itu tidak boleh takut Tuhan. Takut Tuhan itu karena ada sebuah kondisi lingkungan di dunia ini yang dimana kita tidak tahu di situ ada tempat-tempat kejahatan. Nah, jadi di dunia ini tidak kita bisa temukan bahwa semua ini dalam keadaan damai, aman, tidak ada kejahatan. Itu permasalahannya, saudara. Teks ayat ini untuk mau menjaga kita agar kita waspada, agar kita berhati-hati di dalam memasuki segala lingkungan kehidupan atau budaya atau konsep-konsep berpikir. Nah, jadi disinilah yang kita mau mengerti bagaimana kita mau menerapkan sebuah sikap hidup takut Tuhan. Kembali saudara-saudara, jadi kita mau melihat ayat ini sungguh-sungguh mau menempatkan Tuhan di depan. Bahwa Tuhan itu pertama, dia maha tahu. Saudara-saudara, setelah mengalami banyak perkembangan, kita tahu jemaat di Asia Kecil, di mana Rasul Petrus ini menulis surat ini kepada 5 wilayah orang-orang Kristen yang ada di sekitar Asia Kecil. Dan kita melihat wilayah ini antara lain adalah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. 5 tempat ini di mana sangat terkenal pada era-era para rasul, di mana kehidupan orang-orang Kristen itu merantau di sana. Mereka tersebar dan membaur dengan masyarakat kota tersebut untuk hidup membangun kehidupan di dunia ini. Nah, terlepas dari semua itu, ternyata di setiap wilayah-wilayah itu ada masyarakat-masyarakat atau golongan-golongan orang-orang yang tinggal di situ mempunyai konsep berpikir, pola hidup, dan sikap-sikap hidup di dunia ini yang tidak sinergi dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi disitulah menjadi sebuah respon bagaimana Rasul Petrus ini mengingatkan umat Tuhan, jemaat Tuhan, untuk selalu menempatkan takut Tuhan di dalam kehidupanmu di tengah lingkungan yang seperti itu, yang mana di situ penerapan kebenaran tidak menjadi prioritas. Nah, itulah sebabnya saudara, kita mau melihat latar belakang takut Tuhan ini. Jadi kalau kita mempraktekkan begini, saya mau mengajar kita mempraktekkan. Ketika kita memasuki sebuah kota, di mana kita belum pernah tahu kota itu kondisinya seperti apa, kebudayaannya seperti apa, pola hidupnya seperti apa, kita tentunya tidak serta-merta langsung mengambil semua konsep-konsep dan budaya yang mereka punyai. Tentunya ada sebuah penyaringan, kita berkata, apakah ini cocok dengan kehendak Tuhan? Nah, itu yang disebut sikap takut Tuhan, saudara-saudara. Contoh, ketika masuk ke sebuah kota itu berkata, kalau pernikahan laki dengan laki-laki dilakukan di kota itu, kita harus berpikir, apakah ini cocok dengan kebenaran Tuhan? Maka kita berkata, tidak perlu saya lakukan. Maka ini disebut sikap takut Tuhan. Nah, saudara, apa yang Rasul Petrus ungkapkan bahwa karena setiap perbuatan, setiap orang akan dihakimi oleh Tuhan.
Jadi inilah alasan penguatan Rasul Petrus kepada setiap orang yang telah percaya kepada Kristus. Supaya kamu jangan lagi terjebak dengan berbagai dosa. Kejahatan-kejahatan di dalam kebudayaan manusia itu terus berkembang. Belakangan ini, saudara-saudara, kita melihat ada perkembangan teknologi di mana Jepang akan membuat sebuah robot, di mana robot itu difungsikan sebagai wanita dan lelaki. Ya, ini saudara-saudara, ini bagaimana fungsi ini akan dikembangkan teknologi dan kebudayaan, konsep-konsep orang Jepang. Tujuannya apa? Untuk melampiaskan seksualitas. Contoh, mereka menginginkan seorang wanita yang ada di dalam idenya dia, tetapi tidak terwujud. Dia menciptakan robot yang serupa dengan ide yang dia angan-angankan. Lalu kemudian itu menjadi istrinya, katakanlah seperti itu. Sebaliknya, wanita pun demikian, mengidamkan seorang pria padahal itu tidak ada. Akhirnya diciptakanlah robot sesuai dengan ide dan angan-angannya. Ini saudara-saudara, ini sebuah gejala kejahatan. Dan kita di akhir zaman ini selalu diingatkan menempatkan takut Tuhan itu lebih utama. Karena ketika perbuatan seperti ini masuk ke dalam kehidupan umat Tuhan, maka apa yang terjadi? Penghukuman pun Tuhan lakukan. Nah, itulah sebabnya ketika kita dipimpin oleh Roh Tuhan, tidak akan kita dibawa ke tempat yang seperti itu. Kita tidak akan menerima pola hidup seperti itu. Ini yang berkembang, kita harus tahu, saudara-saudara. Mari kita mau melihat bagaimana takut Tuhan ini perlu kita kembangkan. Kita mau melihat seterusnya. Yang kedua, bahwa takut Tuhan ini membuat kita berpikir tentang masa sesudah kematian. Dikatakan begini, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Menumpang dalam teksnya itu sebenarnya disebut orang asing. Paroikias itu artinya orang asing, menumpang di dunia ini. Jadi tentunya dunia ini tidak selama-lamanya ditinggali, ditempati, hanya sekedar menumpang. Kalau kita bilang menumpang, seringkali kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita belum punya rumah sendiri, kita biasanya mengontrak di sebuah rumah. Itu namanya menumpang selama beberapa tahun, mengontrak. Ya, itu sama. Jadi kita di dunia ini, kita tidak menempati dunia ini selama-lamanya. Hanya sementara waktu. Entah kapanpun, yang penting tidak selamanya di dunia ini. Menumpang. Nah, ini penyebabnya disebut alasan bahwa kita harus takut Tuhan. Saudara, di dunia ini mereka yang tidak memiliki konsep takut Tuhan, mereka selalu berambisi membuat dunia ini menjadi sesuatu tempat yang menyerupai surga. Mereka mau berupaya supaya manusia itu tidak akan mati. Saudara-saudara, saya mendapat informasi juga bahwa manusia sedang melakukan penelitian supaya manusia ini tidak akan mati. Katakanlah seperti itu. Yang tua menjadi muda, yang sudah umur 100 lebih bisa menggunakan konsumsi vitamin apa, obat atau vitamin-vitamin yang mereka produksikan supaya mudah kembali. Dan berbagai-bagai obat sekarang sudah dibuat agar berbagai-bagai penyakit tidak perlu lagi ditakuti oleh manusia, tidak perlu dioperasi. Semua jenis penyakit, saudara, begitu pandai dan upaya manusia mau menyelesaikan permasalahan ini, saudara. Permasalahan menumpang. Apapun yang diupayakan manusia. Tetapi kalau Tuhan berkata, sudah saatnya aku mengambil setiap orang dari muka bumi ini untuk kembali kepada tempat yang sesungguhnya. Yang bukan lagi seperti di dunia ini yang sementara. Nah, maka itu akan terjadi. Nah, ini saudara-saudara, kita mau memperhatikan
bahwa permasalahan di dunia ini seringkali penyebabnya karena manusia tidak takut Tuhan. Manusia menganggap dirinya bahwa dia bisa mengatur segala sesuatu. Nah, makanya konsep takut Tuhan ini harus kita tahu bahwa kita tidak mempunyai kuasa untuk hidup selama-lamanya di bumi. Kita tidak mempunyai kapasitas untuk menambah 1 tahun atau membuat kita berubah menjadi yang kita inginkan. Misalkan awet muda selamanya. Tidak ada, saudara. Ini sebuah tipuan-tipuan, hayalan-hayalan manusia. Baik, kita selalu mendengarkan firman Tuhan, saudara. Dunia ini semakin banyak orang-orang memunculkan ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang hanya seolah-olah menghibur manusia supaya mereka tidak berduka, tidak susah-susah, tidak mengeluarkan air mata, takut terhadap kematian, takut terhadap berbagai-bagai yang mereka hadapi. Saudara, sebagai orang beriman, Rasul Petrus berkata, ingat bahwa engkau hanya menumpang di bumi. Jadi sudah jelas, tidak ada lagi yang harus mau diupayakan oleh manusia agar dia tetap di dunia ini. Maka prinsip takut Tuhan inilah yang ada di dalam diri kita, bahwa kita hanya menumpang di dunia ini. Karena kita akan kembali kepada posisi di mana Tuhan telah menyediakan sebuah tempat yang abadi, sebuah lingkungan yang baru, di mana kita bersekutu dengan Tuhan. Di sanalah yang baru kita menemukan kehidupan yang abadi. Tidak ada penyakit, tidak ada lagi kematian. Disitulah yang kita dapatkan, bukan di dunia ini. Nah ini saudara, itulah sebabnya pengetahuan kita tentang takut Tuhan tetap kita harus pegang. Tidak perlu kita terbawa arus dengan pola hidup gaya dunia ini. Saudara-saudara, apapun yang ditawarkan dunia saat ini, semuanya hanya berorientasi kepada bagaimana manusia keluar dari masalah. Padahal itu hanya sebuah seperti permainan, game. Dia mengobati di sini, muncul di sana. Dia mengobati yang sana, muncul satu yang lain. Ini tidak selesai-selesai. Di dunia ini tidak pernah selesai permasalahan itu. Baiklah, supaya kita tidak terjebak dengan sebuah permainan dunia, baiklah kita mengambil satu konsep saja, takut Tuhan. Kita tidak usah dibingungkan dengan semua program-program indah manusia. Kita tidak usah diiming-iming, hibur-hiburkan dengan penemuan-penemuan baru yang membahagiakan manusia. Supaya tidak takut terhadap apa. Ya, ini semua akan terjadi, saudara. Di dunia ini ada orang bermunculan supaya menampilkan sebuah pengetahuan di mana manusia tidak usah takut lagi terhadap penyakit. Saudara, ini hanya sebuah hiburan-hiburan palsu, sebuah nasihat-nasihat yang tidak membawa kepada kekekalan, supaya membuat orang itu tidak perlu lagi mencari Tuhan. Saudara, ini fakta. Kalau manusia sudah mampu mengatasi semua masalah ini, maka mereka berkata, tidak butuh Tuhan. Tetapi sesungguhnya itu sebuah tipuan. Tuhan akan mengakhiri masa-masa yang dimana manusia mengandalkan kekuatannya. Sebab masanya Tuhan masih mengizinkan mereka semua masih berfoya-foya, masih mau menjauhkan diri dari Tuhan. Ada masanya Tuhan menutup pintu supaya mereka lagi tidak beraksi, tidak bisa lagi menyatakan kekuatannya. Ini kekuatan manusia bukan secara fisik, tetapi secara intelektual. Artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan, di mana robot sudah dapat berbicara. Wajahnya bukan lagi seperti kaku, tapi seperti manusia. Dia dapat menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan. Ini saudara, ini budaya, ini pengetahuan yang dimiliki manusia saat ini, dan dianggap itu cerdas, mampu menciptakan robot yang dapat berinteraksi sama seperti manusia yang hidup.
Saudara-saudara, baiklah kita mau memandang sebuah masa di mana Tuhan mau dia sebagai tempat berkomunikasi yang bersifat mulia dan bahagia. Robot tidak bisa menghibur manusia. Mereka mau menciptakan robot supaya robot tunduk kepada manusia dan robot tidak bisa marah. Robot tidak bisa melawan si pemiliknya. Apa yang diperintahkan diikuti. Apa saja yang dimaui manusia dia lakukan. Ini saudara, ini maunya seperti itu. Saudara, ini bahaya. Bahaya yang akan menimpa manusia di akhir zaman. Maka saya sampaikan hal ini supaya kita mau mengerti apa itu takut Tuhan. Takut Tuhan adalah bahwa benar-benar hanya Tuhan yang dimuliakan. Kita tidak bisa melakukan sesuatu mengesampingkan Tuhan. Hal-hal yang mulai menggantikan Tuhan kita harus singkirkan. Saudara-saudara, saya mau ingin ingatkan kita. Kita ingat pada waktu Harun dan Maryam mendirikan atau membangun lembu emas, ya, patung lembu emas, ya, berbentuk lembu tapi bahannya dari emas, saudara-saudara. Itu saja betapa mereka mengagungkan lembu itu melebihi Tuhan, sehingga Tuhan menghukum mereka. Apatah lagi ini robot yang bahannya begitu mahal, lebih mahal dari lembu emas, itu dapat memuaskan hidup manusia di modern ini. Ini sebuah berhala. Hati-hati saudara-saudara. Robot kalau digunakan manusia melampaui batas, dia akan menjadi berhala bagi manusia. Perhatikan saudara-saudara. Takut Tuhan disinilah yang kita mau berhati-hati. Kita belajar takut Tuhan. Menjadi seorang Kristen, kita harus benar-benar mengerti apa artinya takut Tuhan, saudara-saudara. Jadi kita mengenakan status sebagai seorang Kristen bukan sekedar itu simbol-simbol umum yang dipakai oleh orang lain juga. Mengenal kekristenan, pertama-tama dia harus takut Tuhan. Moral dan sikap etikanya di hadapan Tuhan benar-benar diukur oleh firman Tuhan bahwa dia takut Tuhan. Tanpa takut Tuhan, saudara tidak bisa melihat kekudusan. Hanya dengan takut Tuhan, kekudusan itu ada di dalam kehidupan saudara. Kekudusan itu bagaikan jubah yang menyelimuti saudara-saudara dalam kehidupan sehari-hari. Jadi supaya kita tidak terjebak dengan modernisasi yang begitu pesat saat ini, firman Tuhan ingatkan, kenakanlah takut Tuhan. Supaya kamu tidak terjebak, tidak terangsang dengan suatu ide-ide baru, ide-ide yang seolah cemerlang, tetapi sesungguhnya membawa setiap orang Kristen juga terjebak dalam penyembahan berhala. Waspada saudara-saudara. Dan ini Tuhan akan menghukum setiap orang dengan perbuatannya ketika dia tanpa sadar melakukan hal itu. Dia melakukan, dia anggap itu tidak takut Tuhan. Tapi ternyata ketika dibuka apa yang ada di balik sebuah kehadiran robot artificial intelligence, apa? Yaitu manusia mau menggantikan segala keterbatasannya dengan tidak terbatas. Robot itu tidak terbatas, dia tidak bisa tidur. Robot bisa aktif 24 jam. Robot bisa diajak kemana-mana. Robot pun tanpa dia harus dibangunkan rumah, dia bisa. Dia tanpa makan. Jadi ini saudara-saudara, ini mau dipakai untuk kebutuhan hidup manusia. Jadi kalau mereka sudah melihat robot begitu bisa aktif, maka yang lain seperti Tuhan sudah tidak lagi didengar. Mereka hanya mau mendengar suara robot yang menghibur, yang mau berkata-kata manis kepada setiap orang yang jahat. Orang yang jahat tetap diperlakukan manis oleh robot. Tidak mendengar berita penghukuman. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan sudah siap dengan penghakimannya, penghukuman kepada setiap orang yang tidak takut Tuhan. Nah ini saudara, penting bagi kita untuk mengerti sekarang ini bahwa kita harus mengasah lagi pikiran kita tentang takut Tuhan. Saudara-saudara, tanpa
ada konsep takut Tuhan dalam diri kita, maka kita akan serampangan pergi membelanjakan segala sesuatu yang kita tidak tahu. Kita tidak mengerti. Kita pergi ke sesuatu tempat dan kita bekerja dan kita menghasilkan uang di sini, padahal di situ akar kejahatan. Maka belajar mengerti takut Tuhan, memasuki dunia Kristen, maka yang diperhadapkan kepada kita belajar takut Tuhan. Saudara, mengapa saudara? Karena kita sadar bahwa pertama, Tuhan itu adalah hakim. Tidak ada orang seperti hakim seperti Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan saksi mata untuk menghakimi kita. Di dunia ini, hakim menghakimi seseorang untuk menyatakan dia bersalah, dia membutuhkan saksi. Karena hakim tidak pernah bisa berada di mana-mana. Tapi Tuhan ada di mana-mana. Engkau melakukan segala kejahatan di tempat tersembunyi, tidak ada yang menyaksikan itu. Tuhan tahu, Tuhan melihat engkau berbuat sesuatu yang orang lain tidak tahu. Maka Tuhan tidak membutuhkan saksi. Dia hakim yang benar dan adil. Bila dia memberikan keputusan, dia menghukum setiap orang karena itu benar dan adil. Ini yang kita takuti, saudara-saudara. Baiklah kita membangun motivasi moral kita, menempatkan Tuhan di depan dan di atas, supaya kita membangun hidup kita ini ada di dalam tuntunan Tuhan dan firman-Nya. Kita selalu bisa menyaring, menfilter setiap apa yang dibawa oleh orang lain. Apakah ini mengandung unsur kejahatan dan menentang Tuhan? Ini yang harus diperhatikan. Mungkin tanpa sadar sahabat saudara yang saudara anggap itu baik, tapi karena dia tidak mengerti apa yang dia bawakan kepada kita, lalu kita seenaknya menerima. Padahal di balik semua itu adalah sebuah kejahatan dan sikap menentang Tuhan. Ini saudara, hidup ini setiap orang harus membangun di dalam dirinya bagaimana mengenal kebenaran. Sehingga kalau kita sudah mengenal kebenaran, kita bisa menolak yang jahat. Walaupun itu diselimuti dengan hal-hal yang baik. Saudara, seringkali kita tanpa sadar kejahatan itu datang tidak secara murni dia memperlihatkan kejahatan. Dia selalu bersembunyi di balik kebaikan. Dia datang kepada setiap orang dengan modus kebaikan. Tetapi lambat laun dia menghasilkan kejahatan. Dan ini membawa jebakan kepada setiap orang. Ini saudara-saudara, kita memperhatikan bahwa tipu daya setan seperti itu. Maka kita mau memperhatikan bahwa takut Tuhan sesungguhnya lebih baik ada dalam diri kita. Itu adalah solusi aktif, solusi preventif bagi setiap orang yang ingin supaya selamat. Jadi kita perhatikan baik-baik saudara, bagaimana kita membangun diri kita supaya kita memiliki takut kepada Tuhan itu lebih besar. Saudara datang beribadah ke gereja, dasarnya apa? Harus takut Tuhan. Karena Tuhan harus dipuji dan disembah dan dimuliakan. Maka saudara datang ke gereja. Seketika saudara mau melakukan pekerjaan di mana saja, ketika ada rasa takut Tuhan, maka saudara bekerja dengan jujur dan adil. Ini. Dan akhirnya kesimpulan kehidupan kita di dunia ini, bahwa kita didapati memiliki takut akan Tuhan. Ini berbahagialah kita saudara-saudara. Kebahagiaan yang sejati ialah ketika kita memiliki takut akan Tuhan dalam diri kita. Modal pribadi yang kuat. Disitulah baru kita bisa memuji Tuhan dengan puas, dengan benar. Ketika kita memiliki takut Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan dengan benar. Kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan motivasi yang benar. Itu takut Tuhan saudara-saudara. Jadi baiklah, kita akhir-akhir ini kita menjadi orang yang fobia terhadap Tuhan, takut terhadap Tuhan. Di mana-mana kita pergi, di situ ada Tuhan. Bukan di mana-mana kita pergi, di situ ada hantu. Ada orang berkata, saya tidak bisa kemana-mana karena di sana banyak hantunya. Takut terhadap hantu.
Dia lebih takut terhadap hal itu daripada Tuhan. Saudara-saudara, ini kita perhatikan bahwa lebih baik kita memiliki fobia terhadap Tuhan. Bahwa kita menghormati Tuhan. Takut Tuhan sama dengan menghormati Tuhan. Kita tidak segampangan melakukan kejahatan. Kita tidak segampangan melakukan tipu-tipu. Dan kita tidak segampangan memiliki motivasi-motivasi yang tidak murni. Selalu kita menginginkan sesuatu motivasi itu murni. Karena itu adalah sikap takut Tuhan. Ya, itulah yang menjadi cara hidup kita. Orang-orang yang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan. Baik, mari kita menjalani hari kita ke depan di dunia ini. Pertama, sadar bahwa kita di dunia ini menumpang. Kedua, bahwa Tuhan itu hakim yang adil. Dia tahu segala perbuatan kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, apa saja. Tuhan tahu di situ kita takut Tuhan atau tidak. Ya, jadi itu kesimpulan bahwa menjadi seorang Kristen kita menemukan sebuah pola hidup yang harus kita miliki, ya takut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Ya, baik jemaat Tuhan yang terkasih, kita melanjutkan